Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ataupun pencerahannya. Jadi begini, Buya. Memberikan pengajian di radio atau di televisi merupakan salah satu aktivitas dakwah yang mulia karena dapat menyebarkan syiar Islam kepada jutaan pemirsa. Akan tetapi tidak sedikit oknum pendakwah yang punya logika materi sehingga memasang tarif atas pengajiannya. Bahkan ada yang tarifnya dihitung sesuai durasi waktu yang dilalui, per menit, per jam, dan seterusnya. Pertanyaannya, bolehkah menerima imbalan atau bayaran dalam berdakwah? Kemudian bolehkah memasang tarif untuk dakwah di media massa? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Dan adakah dalil rujukannya? Ada dua model manusia, ustadz sama yang ngundang. Nah, ini saya ngomong sama ustadz dulu yang ngundang, karena dua, ada ustadz, ada yang ngundang ustadz. Sebagai ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu, istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga, kalau bisa. Himbauan ini, Ustaz, berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon, mik zaman dulu, agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu, agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih baru nasihat kepada anda sebagai yang ngundang. Kalau anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, anda bisa kok khusnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin khusnudon. Tapi kalau anda tidak bisa khusnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa anda milih dia? Kalau anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana, anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu. Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya, untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu, apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami. Sebagai seorang ustadz hendaknya mempermudah, dan jangan sekali-kali nasihatnya Syekh Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit, sengsara. Di sisi lain anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk anda. Anda wah bagus nih Buya, ini cocok nih ustadz, nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz anda undang dia di rumah nggak punya bensin, anda tidak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan anda yang mengundang. Bagi anda yang mengundang, kalau anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri datang ke sana sempurnakan pesan pondoknya, mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menata itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustadz pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa anda milih dia? Karena ustadz dijakan banyak.
Ini ya kok jangan cari penyakit ya. Nah, inilah husnudon yang harus kita bangun ya. Kalau ada ustadz pakai tahrib dan sebagainya, apalagi kalau di televisi setiap saat tayang dan sebagainya. Dan kadang memang kalau urusan televisi dan sebagainya memang ada target, ada memang di situ sudah ada disiapkan apa namanya ya, dialokasikan dana untuk ustadz yang datang, sehingga ustadz harus pakai tanda tangan sebagainya, yang cukup ribet itu ya. Ustadz tanda tangan 1, 2, 3, nanti nerima duit dan sebagainya. Masya Allah. Ada sebagian ustadz yang nggak nyaman dengan cara semacam itu. Kalau ustadz nerima, jadi jangan suudon deh kepada ustadz nerima duit, nerima amplop, ya sah, haknya dia. Jangan gara-gara anda tidak nerima amplop langsung jelekin, oh ustadz kok nerima amplop, mau apaan, udah nerima amplop, tidak ada masalah mau. Tapi kalau anda sebagai ustadz yang memang menghindar dari itu semua untuk mempermudah urusan umat, ya hak anda, dan anda termasuk berjuang saat itu. Agar kalau seorang jamaah datang ke rumah anda, nggak usah mikir nyiapin beras sama pisang sama ketela. Ketelanya belum panen, nggak berani datang ke rumah kiainya. Kenapa? Kalau ke rumah kiai harus membawa ketela sama pisang. Ketelanya belum panen. Ada kan biasa bawaan kiai ini, assalamualaikum, depannya waalaikumsalam. Apakah salah? Ya nggak salah. Kebiasaan seorang murid yang mencintai guru. Tapi ada sebagian guru yang nggak mau, mungkin untuk permudah, biar orang datang dengan tangan kosong pun lego, nyaman, tidak repot. Ini cara masing-masing. Pokoknya gini loh deh, jangan suudon deh. Ustaz terima tarif, kita khusudon, mungkin di belakang ada yang ditanggung banyak, itu selesai. Tapi kita sebagai seorang murid misalnya, ya jangan pelit-pelit dong sama guru kita. Dan di saat kita sebagai seorang ustadz dong, kalau bisa ustadz yang memberi. Kalau di bulan Ramadan begini, saya teringat guru mulia Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang baru wafat. Itu antara duhur dengan asar itu sudah nunggu, karena asar itu majelis di masjid Jami'. Pengajian setelah sholat asar langsung sampai menjelang buka, kayak jam begini persis. Itu antara waktu duhur, beliau sudah duhur dengan asar sudah ada di masjid. Itu sambil duduk di baca Quran begitu, nanti sebentar lagi ada orang datang misi kasih duit, itu 100 real, 200 real. Wah, kita santri enak dapat nih. Jadi beliau memberi. Saya lihat orang-orang ulama kok memberi indah kalau bisa memberi. Nah, ini jadi kuncinya husnudon ya. Kalau anda ketemu ustadz pasang tarim, ya daripada anda ngedumel, jangan undang dia dong. Masih ada yang lainnya sudah ngundang ngedumel, nih apa itu ya, husnudon. Tapi sisi lain sebagai ustadz hendaknya mempermudah urusan dakwah. Wallahu a'lam bishawab.